Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini mengenai metode ngilmiah. Sudah pernah mendengar istilah metode ilmiah? Kayaknya sudah pernah loh. Metode ilmiah ini sesuatu yang penting di filsafat modern. Sesuatu yang bisa dibilang ini masterpiece-nya filsafat modern atau hasil karya paling penting di filsafat modern. Dan metode ilmiah ini kaitannya dengan pembahasan epistemologi juga. Epistemologi membahas tentang pengetahuan ya. Validitas pengetahuan, atau kalau nanti metode ilmiah lebih tepatnya metode yang dipakai untuk ilmu-ilmu alam terutama. Masih ingat pembagian metafisika dan fisika kemarin? Coba yang di belakang, gantian yang belakang yang browsing lah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban dalam penelitian. Kayak gitu dong? Ada lagi mau yang banyak. Metode ilmiah merupakan bagian penting dalam penelitian dan terdiri dari beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, melakukan observasi, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen. Ada ini nggak? Nggak ada ya? Nggak kebagian. Ada Pak, ada. Speedoel. Ini punya bu pribadi ya? Apa tadi Mbak metode ilmiah? Coba. Cara sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban dalam penelitian. Metode ilmiah merupakan bagian penting dalam penelitian. Coba. Cari bahasa yang sederhananya ada nggak? Metode ilmiah adalah Kisahnya mana? cara, tadi apa cara untuk? Untuk memecahkan masalah. Ya cukup sampai situ baik, nggak apa-apa cukup. Metode ilmiah itu cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang gimana Mbak tadi? Yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban dalam penelitian. Ya, berarti dalam penelitian. Penelitian ilmiah. Karena nanti ada penelitian yang tidak ilmiah. Misalnya cowokmu punya ulah, kamu meneliti gitu ya. Kamu meneliti. Kamu membuntuti dia sampai kamu mencari informasinya di medsos, terus kamu tanya ke teman-temannya. Itu juga penelitian namanya. Tapi itu bukan penelitian ilmiah, itu penelitian pribadimu kok. Jadi cara memecahkan masalah dalam penelitian ilmiah ya, itu metode ilmiah. Penelitian ilmiah itu apa? Coba yang sampingnya Mbak, penelitian ilmiah adalah gitu. Penelitian ilmiah ya. Mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ya, bentar. Sementara penelitian ilmiah apa tadi Mbak? Ada 3 tadi? Menemukan
Ya benar, menemukan. Menemukan, mengembangkan. Satu lagi apa? Menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ya. Jadi penelitian ilmiah itu apa? Menemukan, mengembangkan dan menguji kebenarannya suatu ilmu. Menemukan suatu pengetahuan, mengembangkan suatu pengetahuan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Itu penelitian ilmiah. Tadi Mbak yang langkah-langkah metodenya apa saja Mbak? Kamu ya. Loh, tekan tadi kamu. Iya, gantian. Ya ini depannya. Banyak Pak. Iya. Banyak. Yang pertama, Bentar. Langkah-langkah ya. Pertama apa Mbak? Ya, bentar. Identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan. Ketiga, mengkaji literatur. ya istilah lainnya apa ya? Studi pustaka. Istilah lainnya studi pustaka atau teori dasar ya, kerangka teori. Selanjutnya, Membuat hipotesis. ya selanjutnya Menentukan variabel penelitian. menentukan banyak banget ya. Nomor apa Mbak tadi? Menetapkan prosedur kerja. Ya, bentar. Menetapkan. Tujuh. Menguji hipotesis. Ya. Delapan. Mengolah dan menganalisis data. Ya, olah data. Sembilan. Membuat kesimpulan. Ya. Sepuluh. Mempublikasikan hasil penelitian. Ini penting loh. Apa? Besok kalian di akhir kuliah kan ada skripsi. Skripsi itu ya kayak gini. Pakainya ini metode ilmiah. Metode ilmiah ini dipakai untuk membuat karya ilmiah ya. Jadi bagi kalian nanti di semester terakhir masih berapa tahun lagi ya? 3,5 tahun lagi ya, 3 tahun lagi lebih. Nanti di akhir kuliah ada yang namanya skripsi. Skripsi itu ya ini pakai metode ilmiah. Penulisan skripsi itu berdasarkan metode ilmiah. Nah, publikasinya skripsi. Nah, publikasinya ini dalam bentuk skripsi kan. Ini di sini dibukukan, nanti disidangkan. Ya jangan ada pembimbingnya. Skripsi itu pertama ada pembimbingnya, ada pengujinya. Jadi pertama di bimbingan dulu, bimbingan. Biasanya prosesnya malah pertama itu membuat proposal dulu, proposal skripsi. Nanti ada sidangnya, sempro, seminar proposal, sidang, seminar proposal. Nanti di hadapan pembimbingnya, pembimbingnya. Setelah sidang proposal itu menentukan judulnya apa, temanya apa, terus metodenya ilmiah apa enggak, terus metode ilmiahnya pakai nanti metode lebih detailnya. Metode ilmiah kan masih besar ya, nanti ada metode kecilnya apa, itu sesuai apa enggak.
Kalau sudah sesuai nanti di ACC sidang proposalnya nanti membuat skripsi. Ada pembimbingnya, nanti di akhir kalau setelah bimbingan dianggap selesai nanti diajukan ke sidang skripsi. Sidang skripsi itu di hadapan penguji berapa orang ya? Pengujinya 2 orang. Pengujinya 2 orang, setelah dinyatakan lulus, iya, paling ada revisi sedikit biasanya. Iya, karena tugasnya penguji itu mencari salahnya. Kalau kamu sedang skripsi di ujian skripsi tidak ada salahnya, ya nanti pengujinya nggak bekerja namanya. Ya memang tugasnya begitu, mencari celahnya. Dan jadi penguji itu lebih ribet lagi loh, lebih apa ya, butuh keahlian khusus lagi karena harus mencari celah di antara skripsi yang sudah bagus. Ini celahnya di mana, skripsi ini di mana celahnya. Ini nanti ada mata kuliah khusus tentang metodologi penelitian di semester berapa ya? 5 ya? Yaitu nanti ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu nanti ada 2, namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Besok lah nanti besok dipelajari lah. Sekarang nggak usah bahas itu dulu, ntar puyeng ya. Saya yang puyeng loh, kalian sih nggak tahu. Iya kan? Jadi kesimpulannya, metode ilmiah ini metode ketika kalian akan membuat karya ilmiah. Karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu skripsi, tesis kalau S2, kalau S3 disertasi, atau yang lain seperti jurnal ilmiah loh, bukan yang tabloid jurnal ilmiah, apa lagi ya, atau buku-buku yang ilmiah. Tapi kalau kamu bikin novel nggak pakai itu, kamu bikin apa lagi yang tidak ilmiah, buat novel, buat apa tadi yang tadi saya sebutkan, penelitian pribadimu itu loh, meneliti cowokmu, itu juga ya, tapi setidaknya prinsipnya bisa dipakai. Pertama, identifikasi masalahnya apa sih? Identifikasi masalah itu, misalnya masalahnya ada 10. Masalahnya pertama, dia di miss call di telepon nggak ngangkat, di WA centang 2, terus dicari di rumahnya nggak ada, terus akun IG-nya di privat, apa lagi, sudah 5 bulan, sudah seminggu tidak komunikasi. Nah nanti kan itu permasalahannya itu, nanti kamu rumuskan sebetulnya di mana sih permasalahannya, inti permasalahannya di mana. Nanti nomor 2-nya ini ya, inti permasalahannya apa gitu kan. Di sini. Jadi kalau yang di sini kamu mengumpulkan masalah sebanyak-banyaknya. Terus kamu kemudian nomor 2 kamu merumuskan inti dari semua permasalahan itu, intinya apa? Cari. Kalau misalnya setelah dirumuskan masalah, oh ternyata masalahnya cuma HP-nya rusak gitu. Itu kan berarti sudah tidak dilanjutkan penelitiannya. Karena masalahnya sudah terjawab. Kalau misalnya akhirnya ketemu permasalahannya dia selingkuh misalnya, kan nanti jadi panjang urusannya itu. Terus yang ketiga ini studi pustaka. Yo kalau kamu meneliti cowokmu sih nggak pakai studi pustaka ya, itu pakai feeling gua cukup. Tapi kalau penelitian ilmiah pakai studi pustaka. Jadi penelitian yang sejenis
Kamu baca dulu itu semua, nanti ditentukan. Terus, nah hipotesis ini pertanyaan bentuknya. Hipotesis ini apa sih? Dugaan atau prasangka, bisa lah. Dibilang prasangka boleh lah. Dibilang seudonmu boleh lah. Cuma seudon kan ketika konteksnya apa, seudon itu apa? Berburuk sangka ya. Sebetulnya hipotesis itu yang mirip seudon sih. Cuman bukan menuduh. Kalau seudon kan menuduh orang. Kalau hipotesis kan bukan menuduh orang, tapi menuduh benda-benda, menuduh sesuatu yang bukan orang. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan. Hipotesis. Dan seterusnya nanti oke lah ya, itu nanti dibahas lebih lanjut di mata kuliah metode penelitian. Kita kembali ke sini. Tujuan dari penelitian ilmiah kan ini menguji kebenaran misalnya. Benar nggak cowokmu selingkuh? Gitu kan. Nah, nanti kamu melakukan serangkaian ini. Ternyata jawabannya benar nggak? Ternyata jawabannya oh benar. Kesimpulannya berarti benar, atau bisa juga kesimpulannya oh dia tidak selingkuh, cuman HP-nya rusak. Jadi penelitian ilmiah tujuannya itu untuk satu menemukan suatu pengetahuan atau informasi, yang kedua mengembangkan suatu pengetahuan atau informasi, yang ketiga menguji kebenaran suatu informasi. Jadi ketika kamu mendengar informasi, jangan langsung mentah-mentah jangan langsung mentah-mentah dibenarkan, tapi perlu diuji dulu. Kalau itu informasi yang ilmiah sifatnya, ya kamu informasi-informasi yang berbau ilmiah, berbau ilmu, ya nanti cara pengujiannya pakai langkah-langkah metode ilmiah. Tapi kalau sekedar informasi, misalnya ada mbahmu meninggal, ini kan, kamu mendengarnya dari Likmo, ya kamu konfirmasinya ke siapa, orang yang paling dekat gitu. Jadi jangan satu orang yang kamu apa, informasinya kamu nanya jangan ke satu orang saja. Sekarang kita melanjutkan sejarah metode ilmiah. Kalau yang ini sudah berbau filsafat. Ya, tinggal siapa ya yang belum ya? Ini Mbak, kamu yang kamu sejarah metode ilmiah. Sejarah metode ilmiah bermula dari pemikiran filosofis dan pengembangan sistematis dalam studi alam. Udah kayak gitu toh? Berikut adalah beberapa poin penting yang filsafat Yunani kuno, yang kedua selang pertengahan, yang ketiga revolusi ilmiah, yang keempat metode deduktif dan indoktrin, Ya. yang kelima abad ke-19, yang keenam abad ke-20. Oke, cukup. Deduksi-induksi kalian sudah paham nggak? Belum? Gimana sih? Sekarang videonya sudah saya share itu, yang deduksi-induksi itu. Sudah dibuka belum? Dibuka lah itu. Itu metode deduksi-induksi kan videonya sudah saya kirim. Tinggal kalian baca. Tinggal masa video dibaca ya. Ya diputar lah. Kayak muter. Ya diklik. Diputar ntar dia pusing. Iya pokoknya dibuka, diklik lah. Jadi munculnya metode ilmiah itu dari serangkaian yang kemarin dibahas itu ya, sejarah filsafat dulu itu, yang pertemuan keberapa itu.
dari sejarah ilmu dari Yunani kuno sampai abad modern sampai kemudian mengkristal atau mengkerucut menjadi metode ilmiah. Sejarahnya jelas lah ya, kalian secara umum sih sudah kemarin dibahas sih waktu membahas sejarah filsafat itu, tokoh-tokoh itu. Oke, sekarang lanjut Mbak, sampingnya. Cari coba problematika metode ilmiah apa coba? Masalahnya metode ilmiah itu apa wae? Problematik apa Mbak coba? Keterbatasan dalam pengamatan dan eksperimen, terus bias dan kepentingan eksternal, reduksi kompleksitas fenomena, etika penelitian, ketidakpastian dan falsifikasi, interaksi sains dengan masyarakat, masalah dalam interpretasi data. Kalian paham nggak? Oke, ini sudah dicatat ya. Saya hapus loh. Penghapusnya ada nggak? Kalian masih ingat pembagian ilmu yang ini? Ada metafisika dan fisika, masih ingat nggak? Ya, masih ingat nggak pembagian ilmu? Masih ingat nggak pengertian fisika dan metafisika? Nanti berawal dari situ metode ilmiah itu. Metafisika itu adalah ya nanti kaitannya deduksi induksi juga lewatnya itu. Jadi deduksi itu nanti di sini. Kalau induksi yang ini. Deduksi induksi nggak paham kalian? Coba Mbak browsing Mbak. Bedanya deduksi induksi apa sih Pak? Perbedaan utama antara deduksi dan induksi terletak pada arah penalaran dan kepastian kesimpulan yang dihasilkan. Cuma kayak gitu toh? Enggak, deduksi arah penalarannya deduksi dimulai dari premis umum menuju kesimpulan spesifik. Iya. Kalau yang induksi dimulai dari pengamatan spesifik menuju Generalisasi. Cukup. Berarti deduksi sama induksi itu sama ya, kayak deduktif, induktif. Iya. Pernah dengar kan paragraf deduksi dan nah ya itu. Sama itu. Sama itu. Dari yang umum Jadi metafisika dulu ya. Ini untuk memahami itu kalian harus paham metafisika dan fisika dulu ya masalahnya. Karena dari situ bermulanya. Kalau fisika dan metafisika kalian nggak paham ya deduksi-induksi bingung ntar. Jadi metafisika kan ilmu-ilmu yang tadi ya apa hal-hal yang tidak nampak, tidak bisa ditangkap. Iya bukan tidak nyata sih ya sebetulnya. Apa ya? Orang ketok gitu loh. Ya tidak faktual gitu ya. Iya, hal-hal yang tidak faktual. Misalnya agama. Kalian pernah ketemu agama nggak? tidak Pak. Tapi kan agama ada. Ada Tapi kenapa kamu nggak pernah ketemu? Tidak, itu suatu orang ket. tidak. Hah? Belum. Karena itu suatu Mulai kayak anget. Kenapa ya kayak gini gak dari kemarin? Mulai filsafat
Iya kan? Jadi kalian bilang agama itu ada, tapi ditanya apakah pernah ketemu agama belum? Gimana sih? Karena agama itu wilayahnya metafisika. Adanya itu ada secara esensi kan. Kemarin kan sudah saya sebut ada ya, ada secara esensi. Agama itu wilayahnya di sini. Ya maksudnya wilayah ikutnya metafisika. Jadi adanya itu ada secara esensi, bukan ada secara fakta. Ini kursi ada secara fakta ini. Bisa diduduki, bisa disentuh, bisa dilihat. Ini namanya ada secara fakta. Tapi kalau agama itu ada, tapi secara esensi, bukan fakta. Jadi kalau kamu nyari agama sampai ke ujung dunia pun nggak akan pernah ketemu. Kamu nyari agama ke ujung dunia pun nggak akan pernah ketemu, karena apalagi kalau kamu nyarinya pakai Google Map, ini nggak akan pernah ketemu. Karena agama itu adanya esensi, kasat mata. Mulai ya. Kayak kemarin cinta juga begitu kok. Hantu. Hantu juga sama. Hantu itu metafisika juga. Di ilmu loh ya. Kalau kita bicara tentang ilmu yang sains itu ya, sains, ilmu fisika. Hantu itu metafisika. Meskipun ada orang yang bisa melihat hantu, tapi itu sifatnya pribadi-pribadi, tidak bisa dipastikan. Coba di antara sekian orang yang sudah pernah lihat hantu siapa? Ilham aku. Bukan yang film-film rekayasa. Berarti kalau orang bisa lihat hantu itu maksudnya fisika atau Iya metafisika. Ya, metafisik. Angin. Ya, sebebet. metafisik. Ya, metafisik. Nyata atau esensinya Pak Putra kalau angin? Kalau angin fisika angin. Kayak apa? Berarti nyata Pak. Iya faktual. Kan juga bentuknya nggak ada Pak. Iya tapi kita bisa merasakan kan sumber bibitnya loh. Tapi di sini nggak merasakan ini Pak, ini nggak Bisa dirasakan. kena ini. Iya. Bukan yang gitu di atas ya Pak. Ya meskipun entut misalnya kan. Tapi fisika juga. Entut itu fisika. Angin bisa dirasakan Pak. Apa? Jadi jadi hantu itu problem ya. Cerita hantu itu problem ya. Jadi kalau di sains atau ilmu fisika, hantu itu metafisika. Tapi bagi orang Indonesia yang bisa melihat hantu, apalagi yang bisa bersentuhan dengan hantu setiap hari, bagi dia nggak fisik, metafisika tapi fisik. Gitu. Hantu itu bagi orang yang bisa berinteraksi dengan hantu, ya fisik, fisika. Tapi secara ilmu, kita bicara ilmu. Secara ilmu hantu itu metafisika. Jadi kalau kamu lagi di forum ilmiah, ya nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah ngotot ngaku-ngaku hantu itu fisika. Nanti kamu dikatawain orang. Karena di ilmu itu ilmu sains terutama hantu itu metafisika. Tapi bagi orang Indonesia yang bisa berinteraksi dengan ini sifatnya pribadi-pribadi. Jadi definisi atau apa ya pembeda atau pembeda. Ya itu tadi pembedanya itu pokoknya bisa disentuh atau enggak, bisa dilihat apa enggak. Kalau yang bisa dilihat itu fisika, yang tidak bisa dilihat metafisika. Kalau ya intinya itu yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa disentuh, yang bisa ada aromanya
itu fisika. Sementara yang tidak terlihat, yang tidak bisa disentuh, itu metafisika. Angin itu fisika. Dan ada ilmunya tentang angin kan? Ilmu yang mempelajari tentang angin ada nggak sih? Coba kamu browsing coba. Ilmu yang mempelajari tentang angin, ilmu apa namanya? Tanya boboiboy, tanya Avatar kali. Avatar kan pengendali angin. air. Tebak Ilmu yang mempelajari tentang angin. Hah? Anemologi ada kan? Dan itu kaitannya sains itu ilmu, bukan metafisika itu ilmu fisika itu kayak gitu. Jadi pengertian metafisika dan fisika di filsafat, pengertian fisika di filsafat itu beda dengan fisika yang ilmu fisika ya. Kamu pelajari di SMA ya. Jadi ilmu yang fisika yang kamu pelajari di SMA itu lebih ke khususnya, pengertian khusus atau lebih detailnya. Kalau yang fisika di sini tuh hal-hal yang fisik. Ya fisika ya, hal-hal yang fisik. Karena zaman dahulu, ilmu fisika itu ilmu yang lawas banget ya. Zaman bahla, zaman Yunani kuno sudah muncul. Sebetulnya definisi ini definisi zaman bahla sih, definisi zaman kuno. Definisi zaman Yunani. Jadi ketika dibahas pada hari ini agak membingungkan. Jadi ilmu fisika yang kalian pelajari di SMA itu ilmu lawas, itu ilmu zaman dahulu. Ilmu dari zaman Yunani ketika pembagian ilmu hanya baru dua, fisika dan metafisika. Kemudian ilmu fisika itu berkembang dari fisika sendiri, nanti muncul biologi sendiri, nanti muncul lagi ilmu kimia sendiri, ilmu matematika sendiri, Tapi yang saya heran itu matematika kok juga ikutnya fisika loh. Padahal kan kamu pernah ketemu angka nggak? angka berapa? Itu juga saya heran loh. Matematika kok jadinya fisika ya? Iya, pakai hitung-hitungan ya, Pak. Iya itu saya juga heran itu. Saya juga. Terus nanti muncul ilmu kedokteran, itu juga kaitannya berawal dari ilmu fisika. Kedokteran, ilmu iklim, ilmu anemologi, ada ilmu banyak ya itu. Jadi, ilmu fisika yang kalian pelajari di SMA itu ilmu pertama, bisa dibilang ilmu lawas itu. Kemudian berkembang menjadi cabangnya banyak. Nah, kita membahas metafisika dan fisika itu pembahasan yang kembali ke zaman bahla lawas itu. Zaman sebelum ilmu belum dipecah-pecah menjadi banyak. Yang ada baru metafisika dan fisika. Nah, metafisika itu yang tadi itu ya, yang tidak tersentuh oleh tangan, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasa. Itu yang metafisika. Contohnya tadi agama. Katanya agama itu ada, tapi kamu kan pernah ketemu agama? Tuhan misalnya, katanya Tuhan ada, tapi kamu pernah ketemu Tuhan nggak? Itu juga metafisika itu. Jadi para pencari Tuhan itu kalau mencarinya pakai ilmu fisika itu nggak akan pernah ketemu itu Tuhan seperti apa. Makanya nyarinya pakai metafisika, ilmunya metafisika. Terus nanti di metafisika metode penalarannya pakai deduksi. Nanti deduksi seperti apa kamu simak sendirilah ya videonya. Terus kalau yang fisika nanti metode penalarannya pakai induksi. Induksi itu tadi yang dikenal dengan penelitian.
penelitian. Penelitian atau searching bahasa riset, riset, observasi atau kalau di lab apa namanya? Observasi pengamatan ya. Penelitian yang di lab, observasi pengamatan. Induksi itu pengamatan, penelitian, observasi, penelitian, apalagi sih istilah lainnya? Studi lapangan. Ini bukan lapangan sepak bola. Nanti kamu kira lapangan sepak bola. Ya, kamu nyari kodok di sawah itu juga studi lapangan. Kamu nyari buku di perpustakaan. Iya, kamu nyari HP di toko HP. Itu juga penelitian lapangan. Di toko online juga penelitian lapangan. Nah, dari induksi itulah akhirnya muncul yang namanya metode ilmiah. Jadi urut-urutnya seperti itu ya. Fisika, nanti metodenya induksi, nanti dari induksi itulah muncul namanya metode ilmiah. Jadi metode ilmiah dipakai untuk mempelajari ilmu-ilmu alam, ilmu fisika, atau bisa dibilang ini ilmu alam lah. Pengertian fisika itu ilmu alam atau science. Makanya kan metode ilmiah namanya scientific method. Scientific method. Scientific method. Masih penasaran tentang hantu nggak? Penasaran kok. Kok bisa bentuknya Berarti kok bisa bentuknya beda sama di luar negeri gitu? Tapi ini sudah pembahasan di luar di luar ilmu ya. Bukan di luar ilmu fisik, tapi ini sudah pembahasan metafisik ya, hantu itu. Yo, kalau kita bicara hantu, kaitannya dengan jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kan ada 3. Malaikat, jin, dan manusia. Kan cuma 3, yang di Quran kan cuma disebutkan 3. Makhluk yang aktif ya. Makhluk yang aktif loh. Yang gimana ya? Ya bisa dibilang makhluk yang aktif lah. Allah kan menciptakan makhluk cuma ada 3, malaikat, jin, dan manusia. Intinya 3 itu. Nah, jadi hantu itu nanti masuknya jin. hantu itu jin. Iya, kategorinya makhluknya jin. Langsung nganggo. Oh, kayak langsung nganggo jin ya. Ini bak jin. Ini bak jin. Ini jin ini. Sakti sekali dia ya. Yang lain benar takut jin, dia dipakai jin. Manusia kan ada banyak ya. Manusia kan ada banyak seluruh dunia. Penduduk Indonesia sudah 284-an juta jiwa. Itu jin lebih banyak lagi. Yo lebih. Manusia kan suku-sukunya banyak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak dan macam-macam. Jin juga banyak. Nanti ada jin yang ya ini berdasarkan jenis ya, suku. Ada jin yang sukunya suku Korin, ada jin yang sukunya suku atau jenisnya jenis kuntilanak, ada jin yang jenisnya jenis kodam, ada jin yang jenisnya jenis jentari, ada jin yang jenisnya jenis tong. Dan jin itu karena dia makhluk gaib ya, makhluk metafisik, dia nggak punya bentuk fisik seperti manusia. Jadi dia bisa
apa namanya, berganti rupa, berganti wujud sesuka hati. Berarti bisa berubah manusia ya Pak? Ya bisa. Korin. Tapi nanti ada jin itu nanti tingkat-tingkatan. Jadi kalau tingkatannya kuntilanak, gendurwo, pocong itu tingkat paling rendah itu. Kelasnya Pak. Ya kalau manusia ya manusia jalanan lah, tunawisma gitu, atau orang gila gitu. Kastanya kasta paling rendah itu. Dan jin yang kastanya tinggi itu nggak mau bersentuhan dengan manusia. Dia ada di alamnya sendiri sana, tidak mau bersentuhan dengan manusia. Jadi jin yang masih mau bersentuhan dengan manusia itu jin-jin yang tingkat rendahan. Jadi dia itu ya tadi kembali ke eksistensi itu. Dia eksistensinya harus bertemu dengan manusia. Makanya jin yang tingkat rendahan itu ada yang nanti senengnya dia jadi kuntilanak, senengnya dia genderuwo, senengnya dia jadi macam-macam gitu. Nanti jenis siluman sendiri, jenisnya banyak gitu. Ada jenis tuyul sendiri itu. Tuyul berbeda-beda masing-masing. Jenisnya enggak, maksudnya di antara itu tadi ya, di antara kuntilanak, pocong, genderuwo, siluman, tuyul itu jenis sendiri. Dia suku sendiri, suku tuyul. Suku sendiri ya, suku tuyul. Ada namanya jentari. Jentari itu dia wujudnya hewan loh, penampakannya dia hewan. Siluman. Bukan, siluman beda lagi. Siluman juga Tetap jenglot. Ah, saya kopeta. Saya mesok. jenglot itu nggak tahu itu jenglot. Saya nggak ngerti itu. Kalau siluman wujudnya hewan, tapi kebanyakan kan hewannya nggak normal. Kalau hewan normal kan misalnya iya ular tapi kepala manusia, atau ular tapi gede banget, Kalau kucing. Kepala tikus. atau laba-laba tapi kepala manusia, itu siluman begitu kan. Dan bentuknya nggak wajar gede. Tapi kalau yang jentari itu wujudnya hewan, tapi ya normal seperti hewan. Kucing ya seperti sekucing ukurannya, ya kucing. Kepalanya kucing. Ya kucing, kepala dari Kucing. bentuknya kucing, Siapa? bentuknya burung ya burung normal. Kepalanya sapi. Bukan, burung normal ya kayak burung biasa. Tapi bukan sore. Tapi dia bangsa jin, itu namanya bangsa jentari, suku jentari. Ada lagi yang suku khodam, jenis khodam sendiri. Jenisnya jin itu lebih banyak daripada manusia. Dan jenisnya malaikat lebih banyak lagi. Jadi kalau manusia kan satu ruangan ini paling hanya muat, ya katakanlah ya 50 orang lah ya, 100 orang pet-petan banget. Iya. Kalau satu ruangan ini kalau manusia kan paling hanya muat 50 orang. Kalau untuk bangsa jin bisa 1000 jin. Malaikat bisa 1 juta. Jadi karena beda. Dimensinya beda. Manusia ini dimensinya kan ruang dan waktunya terikat ruang dan waktu karena ada wujud fisiknya. Manusia mau melangkah dari sini ke sana kan satu langkahnya ada detikannya. Atau 1 detik cuman hanya setengah meter lah ya katakanlah. Kalau jin kan 1 detik sudah sana, sudah nyampe. Malaikat lebih cepat lagi. Pak, kalau babi ngepet itu asli apa enggak, Pak? Babi ngepet itu jenisnya jin. Jin. Itu siluman itu. Siluman. Itu berarti asli ya, Pak? Pernah lihat enggak? Itu bangsa siluman itu kaitannya. Babi ngepet ada. Kunti bogel gimana, Pak? Apa? Kunti bogel. Kunti, saya nggak ngerti itu. Tapi pernah lihat, Pak?
Kalau kuntilanak saya pernah lihat sih. Masa aku kuntilanak kayak otak baju merah, apa putih? Jawabnya udah merah gue. Iya. Ayo, putih. Kuntilanak itu ada namanya loh. Ya, ya beda-beda ya. Saya dulu pernah ketemu kuntilanak, saya tanyain dia namanya siapa, Kartini gitu kan. Namanya Hasna. Ya dia sebetulnya jin, tapi dia menyerupai seseorang. Namanya juga. Dia menyerupai seseorang yang mungkin kalau bahasa manusia dia naksir ke siapa gitu ya. Akhirnya dia menyerupai orang itu. Ya kuntilanak ini pakai apa, bajunya putih itu, terus romang rampeng, rambutnya panjang, baunya bau Amis. ya penguk lah, penguknya tuh penguk ya. Gigitnya bolong. Itu sudel bolong, mau penguk, terus apa lagi ya. Tapi kalau ditanya dia punya nama loh. Meskipun dia lebih banyak cekikian loh. Cekikian apa ya? Terus yang menyebalkan lagi, kuntilanak itu nggak mau dia disuruh ngapa-ngapain, dia nggak mau. Mager banget. Dia dimintai bantuan nggak mau dia. Buat apa? Ada yang bisa ya. Berarti ada yang bisa itu. Berarti ada yang berhasil memperdaya kuntilanak ya? Enggak tahu ngerayunya gimana itu. Pocong juga, ya pocong ya cuma kayak gitu terus sih. Pocong jadi-jadian. Pak di sini ada nggak? Enggak tahu. Jangan-jangan kalau bisa lihat ya. Bisa Ini ya ini. Lihat dari standar. Lah ini. Lihat dari standar manusia. Ngomong apa? Iya bener Bu. Ya pernah lihat lah, ya pernah lihat. Bukan bisa lihat. Jenenge wartawan ya. Kalau tuyul memang dia rata-rata gundul sih, kecil. Terus dia pakainya apa ya, yang pakai celana yang segini loh. Iya kayak popok itu. Biasanya lancingan atau apa gitu. Zaman kecil kok banyak ngompol. Ya meskipun tuyul tua pun kecil tetap. Tuyul itu kok laki-laki ya? Nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu tuyul perempuan, nggak pernah. Saya baru pernah ketemu tuyul yang cewek. Kalau ketemu tuyul ya laki-laki semua. Jangan-jangan nggak ada ceweknya ya? Atau nggak tahu saya. Masih kecil Pak, nggak boleh ada cewek-cewek. Mungkin apa ya? Belum dewasa sih ya jadi. Nggak tahu itu. Tapi itu penelitiannya bukan ilmiah loh, penelitiannya metafisika nanti kaitannya. Apalagi ya yang saya pernah ketemu, siapa lagi ya? Ya kalau genderuwo ya itu, kalau genderuwo baunya juga nggak enak gitu. Racing ya Pak. Yang wangi apa pakai wangi? Kuntilanak. Parfum itu wangi. Kartini wangi. Jadi kalau jin yang baunya nggak enak itu pasti tingkat iyalah ya, kasta rendah ya. Kalau kastanya sudah tinggi itu bentuknya bagus, cantik, wangi. Member lah ya Pak. Enggak kan member. Itu berarti kastanya yang tinggi kalau sudah bentuknya bagus, wangi, good looking. Kalau yang bentuknya awut-awutan, nggak pernah mandi, nggak pernah sisiran, baunya itu kasta rendah itu. Saya lagi cerita jin loh, bukan cerita manusia. Ini di sini ada yang indigo nggak? Indigo. Adanya indigo. Lupa. Jadi indigo itu kecerdasan khusus. Itu iya, itu kecerdasan khusus. Bisa mengakses dunia itu ya, dunia gaib ya. Dan tapi itu juga perlu diasah. Artinya perlu diilmuni gitu. Kalau indigo yang nggak diilmuni kan paling dia cuma lihatnya ya hantu, paling cuma seputar hantu-hantu itu.
Tapi kalau diasah ilmunya, ditingkatkan ilmunya, bisa menikah. Nanti lihat jin yang tingkatnya di atas lagi, tingkatnya di atas lagi, di atas lagi. Setelah itu wasi ya Pak. Sampai ketemu, bisa ketemu malaikat, bisa. Udah bersiap langsung cium. Iya makanya itu kalau ilmunya ditingkatkan loh. Iya kalau ada ilmunya, ada ilmunya. Ada ilmunya Pak. Ya ada lah. Anak om. Ngaji ke kiai bang. Ya tidak harus, ya tidak semua kiai bisa ya, orang-orang Tertentu lah. tertentu. Ya kalau yang nggak indigo ya nggak usah lah. Mau belajar ilmu itu nggak bikin kaya, nggak bikin kaya itu. Mau belajar ilmu kayak gitu, bikin nggak laku dijual. Nggak ada kan kamu ngelamar pekerjaan terus apa persyaratannya indigo nggak ada. Jadi alam sana itu tingkatannya banyak. Nanti kaitannya metafisika ya, ilmu metafisika lebih dalam lagi. Penelitian metafisika. Dunia metafisika itu lebih dalam lagi. Penelitian bisa dibilang itu penelitian gaib ya, penelitian mistik atau penelitian gaib. Jadi alam jin itu bisa dibilang gini ya. Nanti di filsafatnya siapa ya? Itu ada membahas gradasi wujud namanya. Kok sekarang jadi cerita begitu ya? Gimana sih? Saya mau cerita filsafat kalian nggak mau jadi ya? Cerita itu kalian semangat gimana sih? Gradasi wujud namanya. Gradasi itu tingkatan ya. Iya, gradasi itu grid. Tahu grid ya? Grid tahu grid kan? Grid tahu grid kan? Tingkatan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu kan, misalnya tingkat 5. Tahu kayak gitu. Tingkatan tahu grid ya? Grid itu ranking. Tahu kan? Tahu. Ada namanya gradasi wujud. Wujud itu bergradasi. Jadi wujud apa? Ada apa? Nanti kalau dia filsafatnya mulo sodro ya, dia bicara Tuhan sih. Grade paling tinggi itu Tuhan ya. Ada yang paling tinggi itu paling tinggi, paling lembut, paling halus itu Tuhan. Nanti di bawahnya ada grade yang halus tapi kasar, bawahnya lagi jadi kategori halus tapi kasar. Jadi makanya alam jin itu alam lembut yang paling kasar. Maksudnya di antara kategori alam lembut, alam jin itu paling kasar. Di antara makhluk gaib, jin itu makhluk paling kasar. Gaib paling kasar. Ya kasar wujudnya, artinya apa ya? Atau gini, yang mendekati fisik loh. Jadi gimana ya? Ya mungkin kalau dibilang megapiksel atau megapiksel ya. Jadi megapikselnya paling rendah loh. Jadi gambarnya nggak halus. Iya. Gambarnya nggak halus loh. Iya, banyak noise-nya. Tapi kalau sudah tingkatan sana halus banget kan. Megapikselnya gede. Ada yang pernah lihat alam jin kan? Ada nggak? Jadi nanti di alam neraka itu gelap gulita. Kayak di gua, atau pernah masuk gua tapi yang nggak ada pencahayaan sama sekali. Iya tutup mata gitu. Ya mirip dengan tutup mata kayak gini ya. Jadi kamu kan dengan ini berdekatannya. Kalau di alam neraka itu nggak kelihatan mukanya loh, cuman ada siluet gambar orang. Nggak kelihatan. Ini yang di samping saya siapa, nggak kelihatan mukanya. Tapi ketika ngobrol masih kedengar suaranya, tapi nggak terlihat
bentuk wajahnya seperti apa nggak terlihat. Itu seperti di dalam gua itu gelap gulita. Nanti kan jin neraka kan di alam paling bawah. Nanti alam di atasnya alam dunia ini. Kan di sini ada siang ada malam. Nanti di bawahnya alam dunia ini ada alam jin. Alam jin itu remang-remang. Suasana di sana remang-remang seperti ya kayak hampir maghrib lah. Kalau ini bentar gelap. Ini masih terang ya. Daun masih kelihatan hijau. Kalau di alam jin itu remang-remang seperti menjelang maghrib atau pagi waktu subuh hampir selesai. Ya jelas sudah bisa melihat tapi remang-remang, suasananya remang-remang. Itu di alam jin gitu. Nanti di alam atasnya lagi lebih terang. Nanti di atasnya lagi terang. Nanti di alam surga itu juga terang. Karena di alam atas, sudah alam atas. Di alam surga itu alam atas. Dan ada mataharinya tapi udah nggak panas di sana. Jadi suasananya seperti pagi jam 8 ya hangat gitu kan, hangat. Tapi mataharinya di atas seperti jam 12 atau jam 11 itu. Terang. Dan semakin ke sana itu semakin terang alamnya. Ini cerita alam gaib ya, alam gaib semakin ke atas gridnya semakin tinggi semakin terang. Tapi terangnya tidak panas, tidak menyilaukan. Dan semakin ke bawah semakin gelap. Karena neraka ada di alam bawah, itu makanya gelap. Terus kalau disiksa tabrakan gitu. Tabrakan di mana ini? Kan gelap. Ya enggak lah. Geser dikit gitu. Ngalih-ngalih. Kalian jangan membayangkan sempit ya, itu luas banget loh. Dunia yang segini luasnya saja kan masih dunia yang segini sempitnya saja kan masih luas kan. Apalagi di sana itu sudah lebih luas lagi. Konon menurut riwayat kan 7 kali luasnya bumi loh. Jadi nggak ada cerita dari sana desak-desakan. Seluruh penduduk bumi dimasukkan di situ pun masih muat, nggak ada desak-desakan. Dan api di neraka itu beda loh. Kalau di sini kan api masih bisa buat penerangan ya. Kamu mati listriknya mati, kamu pakai lilin, dinyalain pakai korek kan. Sinar apinya bisa untuk penerangan. Kalau di sana enggak, gelap. Apinya enggak bikin terang. Enggak bisa untuk penerangan. Ya mirip-mirip lahar itulah, api lahar itu. Magma, tahu kan? Itu jadi mirip-mirip itu, nggak bisa untuk penerangan itu di alam bawah seperti itu ya, alam bawah, alam gelap. Alam atas nanti alam jin remang-remang, alam dunia ada remangnya, ada terangnya, ada gelapnya, ada siangnya, ada gelapnya, ada terangnya, ada gelapnya. Nanti di atasnya lagi terang. Nanti ada yang namanya alam ahmar, itu warna-warni, berwarna, banyak warna yang menarik di sana gitu. Terus Selain merah, tahu dari mana? dari dibayar. Pak, jadi di sana ada selain yang kita tahu warna-warna. Oh masih banyak.
Nyantai baik, masih banyak di sana. Iya, kamu belajar ilmunya itu. Survei sendiri itu lebih asik gitu, lebih meyakinkan. Masih kan ada pemandunya. Iya, ya harus ada pemandunya. Anak biru. Itu harus ada pemandunya karena memasuki dunia gaib itu jebakannya banyak. Iya, labirin. Seperti memasuki labirin itu, jebakannya banyak. Dan menurut saya sebelum kalian mempelajari dunia pergaiban itu, sebaiknya ya mempelajari ilmu fisik dulu. Karena logikanya nanti akan berguna. Logika di ilmu fisika nanti berguna untuk mempelajari itu. Biar tidak mudah tersesat. Kalau bahas kayak gini kalian malah iya gimana sih? Oh, penasaran sih ya? Sesuatu yang penasaran ya. Sayangnya ilmu ini tidak bisa diilmiahkan loh, atau tidak bisa dipatenkan. Jadi bisa jadi kan pengalamannya kamu dengan temanmu beda nanti. Dan itu tadi ya, tadi di awal kan saya bilang Allah itu ada nggak? Ada. Kamu pernah ketemu nggak? Belum. Tapi ada orang yang sudah pernah ketemu. Dan itu ilmunya metafisika nanti. Ada orang yang bisa ketemu atau bisa melihat Allah secara zat itu ada. Ada. Dan itu nanti metafisika ilmunya. Kita tidak bisa melihat karena kita itu siapa? Ya setidaknya Nabi Muhammad kan sudah pernah berjumpa gitu, secara zat. Dan para bangsa wali itu ya orang-orang yang sudah pernah berjumpa dengan Allah secara zat itu, Allah dalam arti zatnya itu. Karena memang ada beneran dan itu bisa dilihat, bisa ketemu loh, bisa dijumpai. Cuman kan sayangnya kita itu siapa? Orang awam ya nggak usah berharap lah, itu jauh itu. Itu hanya orang-orang khusus yang bisa. Makanya kan gini, ashadu itu artinya apa bahasa Indonesia? Saya bersaksi. Bersaksi itu pakai apa? Pakai mata kan? Kan saya bersaksi bahwa Allah itu ada. Berarti kan ketika kamu belum pernah melihat Allah, persaksianmu bohong. Ya iyalah. Selama kita belum pernah berjumpa dengan Allah, syahadat kita ya bohong. Iya kan? Kan asyhadu kan saya bersaksi, saya nggak melihat kok saya bersaksi, kan bohong itu. Kamu cerita saya melihat ada kecelakaan. Kamu saksi, iya saya saksi, saya melihat. Berarti kan melihat sendiri. Beneran melihat ada kecelakaan. Tapi ketika asyhadu, saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi nggak pernah ketemu dengan Allah, terus persaksiannya gimana itu? Pertanggungjawabnya berarti kan bohong. Selama ini syahadatmu bohong, syahadat kita bohong. Kan lebih tepatnya kan katanya, atau mungkin saya disuruh bersaksi katanya Allah itu ada gitu kan. Masih begitu kan tingkatannya. Saya disuruh bersaksi katanya Allah itu ada, katanya, karena masih katanya, belum pernah melihat sendiri. Itu nanti ilmunya tasawuf itu.
ilmu tasawuf yang membahas itu. Nanti perjumpaan dengan sang kholik namanya. Ya nggak harus mati. Justru di alam dunia ini kan alam apa ya, pencarian ya. Ketika kita di dunia tidak pernah ketemu dengan Allah, ya begitu masuk di kubur pun ya nggak ketemu juga. Makanya kan mumpung kalian masih hidup di dunia, kan carilah ilmu sebanyak-banyaknya biar itu tadi kan ketemu dengan sang kholik dalam kondisi sehat, nggak mati, ketemu secara batin loh, batinnya nyambung, biar syahadatnya nggak bohong, biar asyhadu alla ilaha illallah memang menyaksikan beneran. Saya bersaksi katanya Allah itu ada. Iya kan? Tingkatan kita kan masih begitu. Karena belum menyaksikan sendiri. Dan itu ada ilmunya. Ada orang-orang, atau setidaknya ada orang-orang yang sudah bisa menyaksikan sendiri zatnya Allah itu. Sudah pernah ketemu. Karena itu ketika berbicara gradasi wujud paling tertinggi, wujud paling final di atas, atau tingkatannya paling final, paling tinggi itu ya Allah itu sendiri. Difilsafatkan makanya disebut ada mutlak, mutlak adanya, tidak bisa dibantah. Wujud paling final, yang wujudnya itu tidak diwujudkan. Kalian bingung nggak ada istilah itu, wujudnya tidak diwujudkan gitu. Ya kalau kita kan wujudnya diwujudkan, ya kan kita dilahirkan. Untuk menjadi ada kita harus dilahirkan. Kalau saya nggak pernah dilahirkan, saya nggak pernah ada. Terus saya baru ada namanya ya ketika dikasih nama. Begitu saya dikasih nama oleh orang tua, saya baru ada namanya. Sekarang jam berapa sih kok sudah suara azan itu, suara tarhiman? 14.25. Ceritanya terlalu asik dari lewat waktu. Terima kasih saudara dan saudari, teman dan teman, teman-teman gitu ya. Teman-teman. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.